Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Zamania, NIM A1H1200099, kelas A, tugas pengantar pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang pengantar pendidikan dari bab 5 sampai bab 9. Pengertian dan fungsi dan jenis lingkungan pendidikan. A. Pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan. Fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia, agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal. B. Pusat pendidikan. Dilihat dari segi anak didik, tampak bahwa anak didik secara tetap hidup di dalam lingkungan masyarakat tertentu, tempat ia mengalami pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, lingkungan tersebut meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolahan, lingkungan masyarakat yang disebut pusat pendidikan. C. Pengaruh timbal balik antara pusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Setiap pusat pendidikan dapat berpeluang memberikan kontribusi yang besar dalam ketiga kegiatan pendidikan, yaitu 1. Bimbingan dalam upaya pemantapan pribadi yang berbudaya. 2. Pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan. 3. Pelatihan dalam upaya kemahiran keterampilan. Bab 6. Bab 6 membahas aliran-aliran pendidikan. A. Aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan. Aliran-aliran klasik dalam pendidikan dan pengaruhnya terhadap pemikiran pendidikan di Indonesia, yaitu 1. Aliran empirisme. 2. Aliran notivisme. 3. Aliran naturalisme. 4. Aliran konvergensi. 5. Aliran klasik terhadap pemikiran dan praktek pendidikan di Indonesia. B. Pengaruh timbal balik antara pusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Setiap pusat pendidikan dapat berpeluang memberikan kontribusi yang besar dalam ketiga kegiatan pendidikan, yaitu 1. Bimbingan dalam upaya pemantapan pribadi yang berbudaya. 2. Pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan. 3. Pelatihan dalam upaya pemahiran keterampilan. Bab 7. Bab 7 membahas permasalahan pendidikan. A. Permasalahan pokok pendidikan. Pada dasarnya ada dua permasalahan pokok pendidikan yang kita hadapi saat ini, yaitu 1. Bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan. 2. Bagaimana pendidikan dapat memberikan peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan bermasyarakat. B. Jenis masalah pokok pendidikan. Jenis-jenis pendidikan dibagi menjadi 4, yaitu 1. Masalah efisiensi pendidikan. 2. Masalah pemerataan pendidikan. 3. Masalah mutu pendidikan. 4. Masalah relevansi pendidikan. C. Saling keterkaitan antara masalah pendidikan. Ada dua faktor yang menghambat perbaikan mutu pendidikan, yaitu 1. Gerakan peluasan pendidikan untuk melayani pemerataan kesempatan pendidikan bagi masyarakat banyak memerlukan penghimpunan dan pengarahan dana. 2. Kondisi satuan-satuan pendidikan pada saat demikian pemersulit upaya peningkatan mutu karena jumlah murid dalam kelas terlalu banyak, tenaga pendidikan kurang, komponen sarana yang tidak memadai, dan lain-lain. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan masalah pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan masalah pendidikan antara lain: 1. Perkembangan TPTEK dan seni. 2. Maju pertumbuhan pendudukan. 3. Aspirasi masyarakat. 4. Keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Permasalahan aktual pendidikan dan penanggulangannya. Permasalahan aktual pendidikan di Indonesia. Permasalahan aktual pendidikan di Indonesia sangat kompleks dan semakin berkembang sejalan dengan perkembangan zaman dan
penetapan sumber daya manusia. Masalah-masalah tersebut antara lain masalah ketuhanan Pancasila sasaran, masalah kurikulum, masalah peranan guru, masalah pendidikan dasar 9 tahun. 2. Upaya penanggulangan. Beberapa upaya dilakukan untuk mengulangi masalah aktual tersebut, diantaranya 1. Pendidikan efektif perlu ditingkatkan secara terprogram. 2. Pelaksanaan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler dilakukan dengan penuh kesungguhan dan diperhitungkan di dalam penentuan nilai akhir ataupun kelulusan. 3. Melakukan penyusunan yang mantap terhadap potensi siswa melalui karangan jenis program studi. 4. Memberi perhatian terhadap tenaga kependidikan, yaitu prajabatan dan jabatan. Bab 8 membahas sistem pendidikan nasional. A. Kelembagaan program dan pengelolaan pendidikan. 1. Kelembagaan pendidikan. Berdasarkan UU RI nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional, kelembagaan pendidikan dapat dilihat dari segi jalur pendidikan dan program pendidikan, yaitu 1. Jalur pendidikan. Penyelenggaraan Sisdinas dilaksanakan melalui 2 jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah. 2. Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah tahap dan dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan dalam tingkat perkembangan didik. 2. Program dan pengelolaan pendidikan. A. Jenis program pendidikan. Jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan sesuai dengan sifat dan kekhususan tujuannya. Dalam kurung UU RI nomor 2 tahun 1989. Bab 1 pasal 1 ayat 5 nomor 2. Program pendidikan yang termaksud jalur pendidikan sekolah itu sendiri atas 1. Pendidikan umum, yaitu SD, SMP, SMA, dan universitas. 2. Pendidikan kejuruan, yaitu STM, SMPK, SMIP, dan SMEA. 3. Pendidikan luar biasa, yaitu SDLB dan SGPLB. 4. Pendidikan kedinasan, yaitu SPK, APDN, ATAN, dan STPDN. 5. Pendidikan keagamaan, yaitu PGAN, IAIN, Teologia, dan IHP. B. Kurikulum program pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah perangkat atau rencana yang disusun untuk mencapai tujuan pendidikan. B. Upaya pembangunan pendidikan nasional. 1. Jenis upaya pembangunan pendidikan. Pembaruan upaya pendidikan dibagi menjadi 4, yaitu 1. Pembaruan landasan yuridis. 2. Pembaruan kurikulum. 3. Pembaruan pola dan masa studi. 4. Pembaruan tenaga pendidikan. 3. Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional. Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional berupa ketentuan-ketentuan yuridis yang terjadi dasar acuan serta mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan nasional beserta Pancasila UU 1945, GBHN, UU Organik Pendidikan, Perpu, dan lain-lain. Bab 9 tentang pendidikan dan pembangunan. A. Fungsi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Menurut paham umum kata pembangunan lazimnya disosiasikan dengan pembangunan ekonomi dan industri yang selanjutnya disosialisasikan dengan dibangunnya pabrik, jalan, jembatan sampai kepada pelabuhan, alat transportasi, komunikasi, dan sejenisnya. B. Sambungan pendidikan dan pembangunan. Sambungan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat dari sebagai segi, diantaranya 1. Segi sasaran pendidikan, 2. Segi lingkungan pendidikan, 3. Segi jenjang pendidikan, 4. Segi pembidangan kerja dan
sektor kehidupan. Selesai. Terima kasih atas itulah hasil presentasi saya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.